Tolong jelaskan lagi bagaimana tadi. Untuk Ibu, Ya, suaranya boleh. terdengar? Ya, terdengar jelas. Jelasin yang mana Bu, observasi? Ini, yang ini aja nih. Bagaimana pemeriksaan gerak regional tuh maksudnya seperti apa? Yang servikal Bu. Ya, misalnya keluhannya, aduh nyeri banget nih di daerah bahu. Itu gimana tuh? Kita harus memeriksa bahu dan servikalnya gitu Bu. Apabila nyeri pada servikal, maka untuk menggerakkan fleksinya dan 3 dimensi ekstensi, jika ada masalah pada servikal akan menimbulkan nyeri pada bahunya dan meningkat Bu. Kemudian? Ya, kemudian? Halo? Ya, Noval? Udah itu aja? Ya Bu, ada Bu. Jika ada masalah pada servikal, akan menimbulkan nyeri pada bahu yang meningkat. Itu saja Bu. Mungkin. Oh, oke. Ada yang mau menambahkan mungkin yang lain sebelum saya tunjuk? Nah, masa ambil itu tisu. Pakai tisu nak? Buang ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ini udah open mic nih, Firda. Firda mau ini nambahin? Halo, Firda. Firda Anissa Fatana. Silakan. Suaranya nggak kedengeran ya, Neng? Halo, Firda. Atau yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau gitu, ya gimana? Ya, izin Bu, coba menambahkan, maaf kalau kurang tepat. Iya, nggak apa-apa, Neng, silahkan. Ya, misalnya ada nyeri pada bahu nih di pemeriksaan gerak regional, misalnya pasiennya nyeri bahu. Nah, belum tentu yang sakit tuh di bahunya, jadi kita harus cek di servikalnya juga. Misal pasiennya kita suruh fleksi ekstensi, misalnya ada nyeri, berarti ya nyerinya bukan pada si bahu, walaupun bahunya sakit. Nah, tapi kalau misalnya dicek servikalnya fleksi ekstensinya nggak sakit, berarti si bahunya ini yang sakit, karena tadi kan bahunya doang. Kayak gitu, Bu, kalau dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Saskia ya. Jadi, Saskia lagi. Iya kan? Siapa tadi? Saskia, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Neng. Saskia. Saskia lagi siapa tadi? Aduh. Askia, Bu. Askia. Aduh, ampun ya. Askia. Kamu ngingetin saya sama kakak kelas kamu, namanya ada Saskia. Saskia juga pinter, putih ya. Ini Askia Az-Zahra. Oke, terima kasih Askia. Betul sekali ya. Cuman yang perlu saya garis bawahi, mungkin mengingatkan kembali bahwa pada saat provokasi nyeri tadi, nyerinya itu ada di wilayah bahu. Jadi misalnya fleksi ekstensi servikal. Fleksi ekstensi servikal nyeri, tapi nggak sampai memprovokasi, meningkatkan nyeri pada bahu, itu berarti belum tentu ada hubungannya dengan bahu.
yang lagi sakit itu. Jadi harusnya bahunya itu nyeri. Pada saat diprovokasi fleksi ekstensi servikal dan 3 dimensi, harus 2 gerakannya ya. Fleksi ekstensi, terus fleksi coba nyeri apa enggak? Ekstensi nyeri atau tidak? Kemudian 3 dimensi ekstensi itu gerakannya ekstensi, terus kemudian lateral fleksi ya, rotasi. Ya, atau mau lateral fleksi ke kanan, terus kemudian rotasinya ke kiri, terus kemudian ekstensi. Ya, itu memprovokasi. Tambah nyeri atau enggak, yang disebut memprovokasi itu seperti itu. Dengan gerakan pada servikal, meningkatkan nyeri pada bahu atau tidak. Kalau nyerinya hanya di servikal gimana, Bu? Belum tentu berarti memang penyebabnya bahu. Penyebabnya itu servikal. Si bahunya ini nyeri bukan karena servikal, bisa jadi. Berarti ada 2 masalah yang berbeda. Ya, bahunya nyeri, servikalnya juga nyeri. Ada 2 berarti. Ya, jadi kalau ada korelasinya, memang penyebab bahunya itu ada di servikal, harus pada saat gerakan tersebut harus memprovokasi, meningkatkan rasa nyeri pada bahunya itu. Fleksi servikalnya yang digerakin kok malah bahunya makin nyeri. Nah, itu berarti kemungkinan. Ya, pun demikian dengan yang lainnya. Jadi seperti itu saya rasa cukup ya. Ini nanti saran saya mungkin dimasukkan saja ke sini. Ini terlalu luas, ini masuknya di dalam analisa gerak aja. Karena ini masuk ke analisa gerak. Ini aja ya. Jadi di sini tuh masih ke inspeksi yang ini aja. Ada ini enggak gangguan sensorik enggak? Paling ditanya sama pasiennya, ada nyerinya di mana, menjalar kemana, itu ditulis di sini. Ya, ada gangguan keseimbangan enggak gitu ya, kan kalau pada orang yang vertebra lagi apa saya, aduh ya Allah, vertigo itu kan bisa gangguan keseimbangan ya. Ya, ya. Jadi itu. Halo ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini cukup misalnya kalian lihat bagaimana posturnya, bagaimana cara dia datang, terus kemudian ada nyeri atau tidak, kalau ada nyerinya di mana, ditulis aja di situ. Terus kemudian sensorik tuh gangguan sensorik kan ada nyeri, terus kemudian ada baal, kesemutan misalnya atau tajam atau seperti apa gitu keluhannya ya yang dirasakan. Kalau nyerinya kayak ditusuk-tusuk kayak jarum atau kayak gimana? Menjalar atau tidak? Tulis di sini. Menjalarnya dari mana sampai kemana? Kemudian ada kelemahan otot atau tidak misalnya ya. Minta dia secara ini aja, secara general aja inspeksinya di sini. Ya, observasi kemampuan fungsionalnya bisa ini enggak coba kalau di ekstremitas atas kenanya keluhannya di bahu, aktivitas apa yang dikeluhkan misalnya, aktivitas apa yang biasa kita lakukan dengan ekstremitas atas yang menggunakan bahu misalnya, coba ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Izin Bu. Ya. Ya. Maaf kalau salah ya Bu. Iya boleh silakan. Gendong tas bukan Bu? Apa? Gendong tas. Gendong tas. Boleh. Apalagi? Gendong tas pakai bahu betul ya, nyeri. Terus kemudian apalagi? Kalau gendong tas kan statis ya. Kalau ini yang dinamisnya apa kira-kira? Masak, Bu. Masak apa misalnya? Apakah masak butuh ini bahu? Yang perlu diaduk kayak nasi goreng kan gitu. Oh iya oke. Yang ngaduk nasi goreng katanya. Oke. Selain itu
Kan kalau masak kan nggak semuanya, bapak-bapak kan ada yang nggak masak, atau ibu-ibu ada yang nggak masak, udah punya pembantu misalnya. Ada nggak? Ya. Menulis, Bu. Menulis, oke, betul. Apalagi? Buat kalian Badminton. menulis penting. Apalagi? Badminton. Badminton, oke, itu udah kebutuhan sekunder sesungguhnya yang ini. Yang utama dulu, yang utama. Lagi ke atas lagi, ke atas lagi. Oke, gimana? Apalagi? Apalagi? Mandi, Bu. Mandi. Mandi kegiatan yang mana yang membutuhkan gerakan bahu? Kalau mandi pakai shower perlu bahu? Pas ngapainnya sih di mandi itu? Coba lebih spesifik. Keramas, Bu. Pas sampoan, Bu. Keramas, sampoan, terus kemudian apa lagi? Nyerok Pakai gayung. baju. Pakai baju, Bu. Iya, ya, pakai baju, nyisir rambut, ya. Yang cowok-cowok, yang perempuan yang nggak pakai jilbab, nyisir rambut kan penting, ya. Coba kalau terganggu bahunya, ya dia kan sulit itu ya gerakan menggunakan bahu. Jadi penting sekali itu. Itu ditulis di sini ya. Kemampuan fungsionalnya apa saja ya yang terganggu ya. Jadi nggak perlu semuanya dia bisa jalan atau apa, nggak perlu kalau memang ini masalahnya udah jelas bukan stroke. Kalau stroke tulis di atas kan diagnosa medisnya kan udah jelas. Ini kan kenanya misalnya servikal atau bahu. Ya udah fungsionalnya juga kemampuan fungsional yang ke arah sana. Ya, jadi harus lebih spesifik. Ya, tadi udah teman-temannya sebutin semuanya ya. Jadi udah pinter-pinter nih kemampuan fungsional seperti itu. Koordinasi, bagaimana koordinasi tangannya ya itu harus jelas. Koordinasi ini kan penting nanti buat makan misalnya ya. Nanti kemampuan fungsionalnya pasti terganggu kalau koordinasinya terganggu. Cukup tuliskan di situ ada gangguan koordinasi atau tidak. Misalnya tampak, tulis saja tampak ada gangguan koordinasi. Kita belum tahu apakah betul ada gangguan koordinasi atau tidak. Ya, ini baru tampak hasil observasi baru. Nanti untuk memastikannya kita periksa di tes khusus di bawah. Jangan di sini ditulis tes khususnya ya. Keseimbangan juga tampak ada gangguan keseimbangan misalnya. Ya, kalau nggak ada gangguan keseimbangan ya nggak usah diperiksa lebih lanjut. Ini supaya kita mengeliminir. Jadi pemeriksaan kita tuh kayak piramida terbalik dari umum dulu ke khusus. Jangan udah khusus dulu di sini nanti ke umum lagi gitu. Enggak ya. Jadi cukup seperti itu saja. Ya. Terus kemudian untuk ini bagian tubuh yang mengalami masalah. Jangan makan permen terus, udah cukup. Nah, ini tandai bagian tubuh mana yang mengalami masalah. Ya. Kalau misalnya bahu saja ya sudah gitu ya. Kalau misalnya menjalar ya ditandain menjalarnya dari mana sampai kemana gitu ya. Nah, ini ya baru nanti hipotesisnya. Saran saya kalau memang ini penting dilakukan di awal, sepertinya penting di awal ya, supaya enggak rumit di belakang ya. Nah, jadi berubah lagi nih. Jadi ke sini aja udah. Jadi supaya kita bisa jelas untuk hipotesisnya. Ini dugaan-dugaannya apa? Ya, kita menduganya ada masalah pada servikal gitu ya. Kalau memang ada nyeri-nyeri servikal ya. Terus kemudian ada dugaan yang lain apalagi misalnya tadi berarti ada gangguan servikalnya apa? Misalnya kemungkinan ada penjepitan saraf pada servikal. Kemudian yang kedua apa? Misalnya area dermatom dan miotom dari servikal yang pada wilayah bahu apa? Misalnya kemungkinan yang cedera apakah ada patologi ototnya atau enggak gitu ya, bukan cedera, maaf. Jadi akibat dari servikalnya yang mengalami defisit sensorik tadi, akhirnya inervasinya jadi nggak sampai sehingga
miotom dan dermatomnya yang dipersarapi oleh servikal tadi jadi terganggu ya. Terus apalagi misalnya ya, tergantung nanti masalah yang ditemukan pada saat diperiksa di sini. Selanjutnya analisa gerakannya ya. Nah, ini analisa gerakan ini apakah ada gerakan kompensasi atau tidak, general postural alignment-nya seperti apa gitu ya. Ini harus dipastikan. Ya, untuk tes khusus, kalau ini analisa gerakan yang secara khusus. Jadi udah langsung di bahunya misalnya pada saat kalau tadi kan baru dilihat saja nih di observasi, ini udah lebih spesifik gerakan-gerakan bahu itu sudah langsung di assessment. Oh iya, pada saat melakukan gerakan fleksi shoulder, misalnya apa yang terjadi? Oh iya, ada kompensasi. Harusnya si glenohumeralnya bekerja, kok ini nggak bekerja misalnya. Dikompensasi sama skapula dari awal, gitu. Ditulis di sini. Ya, kualitas gerakannya seperti apa. Baru pada saat tes khusus, tes inilah yang nanti akan menentukan hasilnya. Tes body structure and function-nya di sini untuk memastikan berarti pertama yang harus dites adalah apa? Kalau ini pada cervical, berarti tadi Spurling test. Oke, pernah dengar Spurling test? Ini contoh aja ya. Pada ekstremitas bawah pun begitu ya. Jadi kalau ada keluhan pada knee misalnya berarti hipnya harus diperiksa. Ya, lumbalnya juga diperiksa. Gitu. Ya. Spurling, pernah dengar Spurling? Belum pernah dengar. Oke. Ya, jadi Spurling tuh kayak sebetulnya hampir sama dengan fleksi ekstensi tadi, tapi ada kompresi. Misalnya pada saat lateral fleksi seperti ini diberikan kompresi. Saat dikompresi, kompresi itu diberikan tekanan. Jadi nih teman-teman nanti pada pasiennya tekan seperti ini, berikan beban pada tangan, ya ke kepalanya. Ya, kalau ada nyeri, nah menambah buruk pada bahunya. Tergantung, kalau fleksi berarti kemungkinan HNP. Masalahnya pada diskus. Ya, ini berarti body structure and function-nya nanti Spurling test misalnya fleksi. Ya. Pada saat fleksi gitu ya. Kalau Spurling sendiri sebetulnya tuh lebih ke arah ini ya, ekstensi dan rotasi. Ya, ekstensi rotasi itu nyeri berarti ada revert pain di sana ya. Tapi kalau memang kita mau ini untuk radikulopati kalau Spurling test. Kalau mau lebih pastinya lagi boleh pakai compression test ya. Kalau compression ini untuk foramen ya. Kalau untuk Spurling tuh lebih ke foramennya. Kalau misalnya mau ke diskus, fleksi terus kemudian berikan kompresi, fleksi kompresi. Kalau fasetnya yang mengalami masalah, ekstensi kompresi. Ya. Kalau misalnya masalahnya pada faset satu sisi saja, unsynap joint, nah itu berarti lateral fleksi kompresi. Ya, ini berbeda-beda. Nanti kalian kasih kesimpulan di sini. Positif. Oke, berarti sampaikan ini berarti masalah pada penyempitan foramen intervertebralis. Ya, ini bisa jadi akibat dari misalnya faset problem, ya bisa. Terus kemudian kalian kalau ini negatif, oke, cek lagi fleksi kompresi. Oke, ternyata positif. Oh, berarti body structure-nya adalah diskus. Ya. Oke ya. Ini untuk tesnya. Ada lagi untuk yang ininya ya.
Untuk selain tes kan ada evaluasi. Nyerinya kita tes menggunakan apa? Yang kalian tahu nyeri pakai apa? Pakai FAST, Bu. Oke, misalnya FAST. Oke, visual analog scale ya. Jadi divisualisasikan. Ya. Jadi kalau diumpamakan ini 0 sampai 10 itu 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri yang sangat, itu ibu di mana? Nanti minta dia untuk ini kan ya. Apa kan ada tuh FAST tuh alatnya. Tinggal digeserin aja di mana. Ini apa namanya? Level nyerinya. Terus kemudian selain itu, misalnya tadi kita kan harus memastikan nih, kenanya kalau di cervical, berarti kan kita harus cek, kenanya dicek berapa, ya? Oke, kita cek untuk ininya area dermatom dan myotom, ya. Sekarang kalau misalnya, contohnya ini kenanya di torakal 4, oke, torakal 4, dermatomnya masih ingat nggak di mana? Sejajar dengan papila mamai. Dermatom cervical 4. Itu torakal 4 mungkin. Oh iya salah. Iya. Nggak apa-apa. Di Berarti apa namanya Prapang. Prapang apa siapa sini? Mila. Mila, Bu. Oh iya, Mila. Oke, berarti masih ini ya, masih ingat nih, memori jangka panjangnya nih masih cukup baik nih. Lagi merecall nih. Oke, Mila. Kalau cervical 4 ada di mana? di akromion. Di akromion? Ada yang berbeda pendapat? Kalau secara keseluruhan sebetulnya untuk C4 itu daerah leher, kemudian shoulder ya, sama bagian upper arm ya, yang bagian atas ya. Cuman untuk titik referensinya kalau kita mau memastikan, kita misalnya pakai tajam tumpul seperti itu, kita tusuk terus kemudian terasa ada nyeri nggak? Nyerinya di mana gitu kan? Kalau dia nggak merasakan nyeri, oh iya kemungkinan ada masalah di situ. Ya, masih ingat C4 betul nggak di ini apa tadi akromion? Halo? Iya Bu, akromio-clavikular joint. Acromioclavicular joint, ada pendapat yang berbeda. Yang lain boleh berbeda lagi. Ayo, nanti yang ini saya catat nih. Yang aktif, menjawab, nggak mesti benar, tapi mendasar gitu ya, mendekati aja udah dapat poin kok. Ada penilaiannya sendiri nih, 20% ya. Dari tadi kayaknya yang dapat poin banyak tuh baru Askia, terus beberapa tadi ya. Mila? Halo? Yang lain setuju ada di situ? Iya, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Sekarang untuk myotomnya. Myotomnya otot apa? Halo? Mana ini? Myotomnya masih ingat nggak? Karena itu kan harus dicek apa namanya untuk myotomnya kenanya di mana gitu ini. Kalau C4 mempersarapi otot apa saja? Yuk.
Saya panggil aja ya. Nah, jeng jeng, siapa ya? Kita lihat. Kok salah? Mana sih partisipannya? Iya sayang. Giska Rahmadianti. Halo Giska. Ya Ibu. Oke. Kalau C4 itu miotomnya apa? Miotomnya itu ini Bu, shoulder elevation. Berarti ototnya apa? Ototnya itu elevasi itu apa ototnya? Otot penggerak shoulder elevasi nggak tahu. Elevasi shoulder. Izin coba jawab Ibu. Kalau salah maaf ya Bu. Ya, otot buat elevasi itu otot trapezius bukan Bu, upper trapezius kita. Nah, maaf Bu kalau salah Bu. Ya. Otot levator scapula bukan Bu? Ya, betul ya, levator scapula. Ya, elevasi. Tapi C4 itu betul elevasi atau abduksi? Halo? Elevasi bahu Bu. Elevasi bahu Bu. Elevasi ya, shoulder elevation ya. Betul sekali. Jadi nanti di sini juga harus dicek berarti ya bagaimana ini dulu sebelum masuk di situ kita tes dulu misalnya kita curiganya kok dia mengikuti distribusi C4 misalnya. Kita cek C4-nya. C4-nya kita tekan misalnya ya. Kita provokasi tambah nyeri atau enggak gitu ya, termasuk dengan gerakan fleksi ekstensi ini dan diberikan tekanan kompresi pada C4-nya. Kemudian cek dermatom dan myotomnya. Myotom. Ya, gimana? Dermatom ini berarti nanti terkaitnya dengan sensorik. Sensorik itu fungsinya bisa untuk nyeri, kemudian ada kesemutan atau tidak gitu ya, mengikuti area dermatom ini gitu ya. Nanti kita cek di situ ya. Selain pakai key point, kita juga harus tahu ininya. Boleh kok kalian bawa-bawa itu gambar area dermatom itu. Ya, pada saat praktek misalnya untuk mengingatkan kembali. Ya, oke. Pada saat ditusuk di situnya nggak ini, tapi kok dia mengikuti menjalarnya itu kemana, itu harus tahu. Menjalar ini berarti kemungkinan kan kenanya di sini. Ya, di segmennya. Ya. Oke, kemudian periksa apa lagi untuk sensoriknya? Sensoriknya itu tadi ya, berarti tajam tumpul. Terus 2 point discrimination. Oke, terus kemudian apa lagi? Ya, itu semuanya yang untuk ini. Terus kasar, halus. Ya, terus kemudian panas dingin ya. Bisa membedakan atau tidak ya. Terus kemudian kalau myotomnya berarti pakai apa? Coba kasih misalnya MMT. Ya, sesuai dengan otot yang kenanya. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ada lagi enggak yang lain? Tes provokasinya apa? Misalnya kalau ini kan kenanya di servikal, tapi kalau kenanya di bahu lain lagi nanti. Tes-tesnya ada lagi gitu ya, TOS kayak gitu yang lain-lainnya. Ini hanya satu contoh. Kemudian activity-nya apa?
Ekstremitas atas, oke. Misalnya kalian mau periksa ADL-nya, Bu. Oke, silahkan. ADL-nya ada apa saja? Pakai apa misalnya? Mau pakai Bartel Index. Oke. Ya. Terus kemudian apalagi? Ada namanya, bukan Oswetry kayak. Kalau pada lumbal tuh ada namanya Oswetry Disability Index. Kalau nggak salah Cervical Disability Index ya. Cervical Disability Index. Coba. Cervical Neck Disability Index misalnya. Tuh, Neck Disability Index. Neck Disability Index. Sorry. Ini masuk di mana? Betul atau tidak ada di activity? Pernah dengar? Neck Disability Index? Belum, Bu. Baru dengar, Bu. Ya, nanti kalian tolong dibaca-baca semua pengukuran ya, pemeriksaan itu banyak sekali. Ya, boleh baca ininya ya, Neck Disability Index pakai kuesioner. Itu dia ada intensitas nyerinya, kemudian ada personal care kayak misalnya nyuci, pakai baju gitu ya, itu ada ininya pertanyaannya. Ya, mengangkat barang, membaca, terus ada sakit kepala atau enggak, konsentrasi, kerja, driving, sleeping, rekreasi, ada 10 item yang harus ditanyakan kepada pasien ya. Nanti masing-masing item itu ada skornya. Ya, kemudian nanti skornya itu dijumlahkan dikali 100. Ada untuk persen poinnya. Ya. Nanti baru diinterpretasikan hasilnya. Ya, dikalkulasikan. Nah, ini Neck Disability Index ini menurut kalian kalau semua aktivitas tadi ada work juga masuknya di mana? Tepat nggak kalau ada di activity? Dia tuh nanya sampai pekerjaan, kemudian sampai nyetir. Masuk, Bu. Masuk di activity? Menurut Zaid masuk. Oke, saya minta pendapat yang lain. Adakah pendapat yang berbeda? Gimana sih cara ini hilang lagi? Selain Zaid ada pendapat lain? Halo, masih ada orang nggak ya? Halo. Menurut saya masih masuk, Bu, karena ke aktivitas kegiatan sehari-hari. Gitu. Oke, menurut Askia dan Zaid, masih ada yang lain? Saya masih penasaran, ada pendapat yang berbeda nggak? Rizky? Ini kok nggak keluar lagi nama-namanya? Kenapa nih? Tunggu sebentar. Mila. Oh, Bilal. Ya, menurut saya masih masuk juga Bu ke activity. Oke. Jadi sepakat nih semuanya. Ini masuknya ke dalam activity. Tahu perbedaan antara activity, participation, sama body structure and function? Wah, berarti belum pada tahu ya. Jadi, Ibu ulangi lagi. Kalau participation itu dia sudah melibatkan orang lain. Ya. Misal tadi pekerjaan. Kalau bekerja itu melibatkan orang lain atau tidak? Melibatkan orang lain. Melibatkan. Iya, Bu. Melibatkan. Buktinya melibatkan orang lain apa? Dia bekerja sama dengan orang lain. Ya, ya ada interaksi sosial di sana ya. Interaksi sosial. Terus kalau misalnya kita kerjanya nggak bagus, akan berpengaruh terhadap orang lain dan sistem nggak?
Iya, Bu, berpengaruh. Nah, ya itu ya. Berarti kalau kayak gitu naik disability index lebih tepat di mana? Di Partisipasi ya, di sini. Partisipan Jadi semuanya ada slotnya masing-masing. Kalau activity itu levelnya untuk diri kita sendiri. Bentuk aktivitas tapi belum melibatkan orang lain seperti jalan. Kamu jalan atau tidak, orang tuh nggak peduli. Walaupun pada akhirnya mungkin akan berpengaruh nanti terhadap partisipasi. Tapi partisipasi yang mana, kan gitu. Ya, jalan, duduk. Ya, yang di Bartel Index ini nanti ada dari mulai mobilitas, terus kemudian sampai ke ADL sehari-hari, misalnya kayak dressing, feeding, toileting, ya. Terus kemudian apa lagi? Pakai baju sendiri, feeding. Kamu mau bisa pakai baju sendiri ataupun tidak kan nggak ada impact secara langsung untuk orang lain kecuali misalnya keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya masak itu apakah untuk diri sendiri saja? Nah, berarti memasak tuh masuk ke dalam partisipasi di sini, memasak. Apa untuk mengukurnya misalnya kalau misalnya nggak ada alat ukur yang ini ya udah tulis aja misalnya di sini tidak bisa memasak gitu ya, diukurnya dengan apa. Jadi ini tuh tes sekaligus munculkan masalahnya ya, alat ukurnya apa, terus ini ya dari ADL misalnya di sini tesnya pakai Bartel Index, sampaikan di sini. ADL yang mengalami masalah apa? Dressingnya ini, ya. Terus kemudian feeding juga feeding bisa, tapi nggak optimal karena ada gangguan koordinasi misalnya, berarti kurang misalnya ya. Kasih nilai ya kalau Bartel Index. Nilainya berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu harus dinilai satu-satu. Ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi ini penegakan diagnosa di sini. Diagnosis fisioterapi. Ya. Jadi kita tuh udah ini apa namanya? Tes. Saya nih masih rada ragu juga nih sebetulnya karena ini formula baru ya. Apakah boleh mungkin Spurling test untuk menegakkan diagnosa itu di sini di analisa gerak itu boleh juga. Ya sehingga di sini udah lebih ke tes-tes pengukuran aja. Kalaupun di sini lebih jelas juga lebih baik ya. Kalau di sini kelebihannya jadi nanti kalian bisa mengukur misalnya Spurling testnya pakai VAS. Awalnya Spurling test nyeri pada bahunya cuma awalnya 10. Setelah diberikan intervensi jadi cuma 5. Jadi nyerinya itu bukan hanya sekedar nyeri saja, tapi nyeri akibat provokasi dan ini jelas. Karena diakibatkan oleh patologinya, gitu kan? Baru masuk ke personal faktor. Ini bagaimana misalnya motivasinya dari pasien ya. Terus kemudian apa lagi? Selain motivasi, personal faktor. Ada yang lain nggak? Ya, ini nanti bisa dibaca di ICF aplikasi. Ya, environmental faktornya apa? Ya, lingkungan. Lingkungan itu boleh dalam bentuk SDM atau sarana prasarana. Misal, ternyata toiletnya licin. Toiletnya toilet jongkok dan licin. Ini lingkungan. Ini artinya apa? Oh, berarti nanti harus ada solusi sampai ke sana, PT diagnosis dan goal treatment-nya ya. Jangan sampai ini misalnya ini kalau kasus yang berbeda ya, kalau misalnya LBP ini kalian pakai misalnya LBP-nya itu sampai menimbulkan
Atau ada gangguan keseimbangan deh yang paling mudah. Gangguan keseimbangan akibat dari vertigo misalnya. Gangguan keseimbangan kalian di sini pakai tesnya misalnya TUG, time up and go test. Time up and go test. Resiko jatuhnya tinggi misalnya. Ya, untuk jatuh ya. Jatuh. Ya. Terus kemudian di sini ditambah lagi toiletnya jongkok. Toiletnya toilet jongkok, kemudian licin. Ya, udah mah dia ada vertigo, toiletnya toilet jongkok, licin pula. Ini bahaya atau tidak? Ya, sangat berbahaya. Makanya kayak Bu Ratu punya vertigo itu tidak bisa toilet jongkok ya, karena dengan jongkok apalagi lansia itu dia untuk jongkoknya aja butuh effort. Ditambah lagi ada vertigo, bisa resiko jatuhnya tinggi. Tambah lagi ada licin, berarti kita jadi faktor environmental ini bisa boleh diabaikan atau tidak? Untuk apa sih tujuannya ini? Apa pentingnya Indah Cahyani? Silahkan, mungkin Indah bisa menjelaskan ke Ibu dan teman-teman. Apa pentingnya environmental faktor ini? Iya Ibu, izin menjawab. Untuk pentingnya environmental faktor ini kayak untuk menunjang si pasiennya itu Bu. Kayak contohnya kan dia toiletnya jongkok, untuk orang vertigo juga tidak boleh. Terus misalnya kayak contohnya dia kamarnya berada di lantai 2. Nah itu kan berarti tidak cocok dengan orang yang punya kayak sakitnya tuh di lututnya atau di ininya gitu Bu. Nah, wah pintar ya, betul sekali ya. Indah, saya sependapat dengan Indah. Jadi ini akan mempengaruhi nanti gerak dan fungsinya ya, tentunya pada akhirnya goalnya ya. Jadi untuk mencapai goal pasien misalnya tadi resiko jatuhnya tinggi, kita mau membuat pasien seimbang dan dia supaya kalau jalan tuh tidak beresiko jatuh, maka jangan diabaikan faktor ini. Berarti perlu adanya nanti edukasi ya. Edukasi misalnya. Oke, kita berikan edukasi apa? Jadi nanti mungkin toiletnya boleh diganti atau kalaupun tidak diganti minimal tuh tidak licin, dibersihkan. Ya. Lantainya tuh kalau tidak bisa ganti lantai terlalu berat kasih ekstra. Ada sekarang itu kan apa namanya? Alas untuk lantai di kamar mandi itu loh yang hitam-hitam itu ya, yang kasar gitu, yang kayak dari karet kayak gitu ya, itu kan aman buat lansia, buat yang beresiko jatuh, vertigo. Nah nanti ke sana ya edukasinya, ini ada korelasinya sampai ke sini ya. HP Umi nah jangan saya. Kemudian selanjutnya main problemnya ini ditentukan, masalah utamanya apa. Oh, masalahnya yang pertama diurutkan berarti. 1 tadi apa? Nyeri pada bahu ya. Masalah-masalah yang ada di sini ini di list satu-satu ya. Sini ya. Terus kemudian gangguan apa? Ada gangguan sensorik enggak? Gangguan apa namanya? Defisit neurologis, tadi ada kesemutan misalnya, terus kemudian ada kelemahan otot pada distribusi dermatom dan miotom cervical 4 tadi ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Di-list semuanya. Baru ditegakkan diagnosanya. Kalau diagnosa ini sebetulnya kalau di luar tuh ini udah cukup menjadi diagnosa. Karena pakai aplikasi, tinggal klik-klik aja. Ya, ini yang masuk di dalam partisipasinya yang ini gitu kan. Tapi kan karena kita masih manual, akhirnya masih pakai diagnosa yang ini, yang pernyataan. Pernyataan ini tuliskan di sini partisipasinya tadi apa? Tidak bisa bekerja misalnya. Tidak bisa bekerja, terus kemudian apa namanya? Diakibatkan oleh
ketidakmampuan berjalan gitu ya. Karena apa? Oh, karena ada misalnya kalau tadi di sini masalahnya pada karena adanya diskus, masalah pada diskus cervical 4 misalnya, tulis di situ. Ya, et kausanya ICD-nya misalnya HNP gitu, HNP cervical. Ya, jadi itu pernyataan diagnosisnya. Ya, goal treatment-nya apa? Fungsi, aktivitas, atau partisipasi. Yang ke arah mana ya? Oh iya, goal treatment-nya berarti ini boleh di-arrange misalnya. Goal-nya mau ke arah yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek sekarang misalnya saya mau menghilangkan nyerinya dulu. Jangka menengahnya misalnya supaya dia bisa jalan. Oke, jangka panjangnya bisa bekerja kembali. Ya, harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan. Ini kaitannya dengan patologinya. Makanya harus tahu dulu proses patologinya. Ya, nanti ada apakah neuropraksia, aksonotmesis, neuronotmesis. Ya, dia pada level mana? Ya, kalau sudah sampai lumpuh gitu ya, lumpuh total dan tidak ada sama sekali. Misalnya nilai kekuatan ototnya sampai 0. Ya, terus kemudian area dermatomnya juga asensorik. Jadi analgesik gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada sama sekali yang dirasakan gitu ya. Dicubit juga enggak berasa gitu ya, tidak berasa seperti itu, astesia ya. Jadi anestesia ya. Anestesi seperti itu. Kalau anestesi berarti kemungkinan dia kenanya di neurotmesis misalnya ya, neuronotmesis. Ya, nah itu kemungkinan untuk sembuhnya agak lama. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama, misalnya butuh waktu 6 bulan sampai setahun. Ya, ya berarti harus disampaikan di sini jangka panjangnya berapa lama gitu ya. Treatmentnya yang direncanakan selama 1 bulan apa saja. Ya, edukasi dan home programnya apa saja yang terkait tadi. Ingat semuanya ya. Edukasi itu harus meliputi misalnya, pasiennya dia tidak kooperatif, libatkan keluarga. Aktivitas apa yang bisa dilakukan sehari-hari yang akan menunjang untuk pencapaian goal treatment-nya. Ya. Terus kemudian tadi ada faktor-faktor lain nggak yang akan ikut berpengaruh, ya, misalnya aktivitas fisik, kalau kurang gerak kayak gitu itu bisa disampaikan di sini, ya. Terus kemudian evaluasi, ini untuk evaluasinya simpulan ditulis di sini, ya, tanggal berapa tindakan evaluasinya, para fisioterapinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silakan diskusi. Ini baru gambaran untuk ininya ya. Setelah ini nanti kalian silakan baca tugas individu, ya. Baca patologi-patologi terkait ini apa ya? Kata neuro yang ini sih. Patologinya yang digunakan untuk materi yang ini ya, yang sesuai dengan sistem saraf peti semuanya dibaca kembali. Nah, nanti tolong kalau sudah dibaca, nanti akan saya berikan kuis. Ya, kuisnya di luar jam ini. Nanti saya minta waktu mungkin di hari yang lain, boleh di hari yang punyanya FT Neuro sebelum dimulai pertemuan berikutnya gitu ya. Atau di hari yang lain, silahkan. Kalian siapnya di hari apa. Tapi paling maksimal seminggu dari sekarang. Ya, kuis ini untuk menambah-nambah nilai nanti.
Ya, dibaca dulu. Ya, jadi kuis-kuisnya, pertanyaannya nanti sifatnya ini apa namanya, multiple choice, cukup pilih aja. Ya, nanti dikasih, saya lihat nanti waktunya, ya pakai waktu timer. Pakai aplikasi nanti ya, pakai aplikasi apa tuh namanya? Kok saya jadi lupa sih. Iya, ya. Apa? Bukan Quizzes, kayaknya apa sih? Ada satu lagi tuh, saya lebih familiar. Kahoot, Bu. Nah, iya Kahoot biasanya. Oke, nanti pakai Kahoot juga bisa kan? Kalian kan nggak perlu download aplikasi apapun kan? Tinggal buka aja, terus jawab, nanti kan ter-record. Apa namanya? Yang menjawab cepat dan tepat itu siapa, nanti ketahuan. Dan ada ininya ya, ada peringkatnya. Nanti semakin bagus peringkatnya, berarti nilainya akan semakin bagus. Oke, nanti pakai Kahoot aja. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya kirimkan untuk form statusnya. Ada yang mau tanyakan boleh? Silakan. Cukup jelas ya? Assalamualaikum. Oke, silakan. Saya kirim ke sini aja ya, ke chat aja ya. Your computer. Udah di ini, udah di foto. Ini kok saya ininya jelek amat. Saya backgroundnya, virtual backgroundnya jadi alisnya jadi putih nih. Tadi namanya. Oke, sudah saya kirim. Oke, silakan. Nah, nggak boleh main HP, Khadijah. Oke, cukup. Kalau sudah cukup, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan, masih ada waktu sampai, karena kita mulainya jam 8:30 sampai jam 12. Belajar mandiri ya, boleh nanti saling bergantian presentasi, di record ya. Nanti sipen, ada sipen di sini. Dibaca untuk ini ya, untuk belajar bersama, sehingga nanti pada saat kuis nilainya bagus semua. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Silakan dipimpin sama Bilal. Belajar mandiri ya. Ini masuk bagian dari proses pembelajaran, metode pembelajarannya. Terima kasih Bilal, dan siapa satu lagi si pennya kita? Saya Bu Aris. Oh iya, Aris. Ya maaf, saya memang bukan tipe yang penghafal nama, jadi bukan berarti saya nggak perhatian sama kalian, enggak ya. Sesungguhnya ini kalau ngelihat muka sebenarnya ingat gitu, cuma kalau udah nama tuh memang kekurangan saya itu ya. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan untuk Aris dan Bilal. Dan untuk yang tadi sudah berpartisipasi, bertanya, tadi cukup banyak ya pertanyaan. Alhamdulillah pada aktif gitu ya. Terima kasih sekali. Sudah saya catat ini nama-namanya yang bertanya ya. Terus kemudian yang menjawab juga tadi sudah saya catat beberapa nama ya. Jadi kalau mau mengumpulkan poin, silahkan tiap perkuliahan lebih aktif lagi. Dan terima kasih sudah on kamera dari awal sampai akhir. Ini ya masih on cam.
Saya sangat menghargai kalian gitu ya. Jadi memang sesibuk apapun kita harus tahu skala prioritasnya. Ya, saya sangat menghargai dan insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah ya, tetap aktif kameranya dan aktif kuliahnya. Salam sehat selalu untuk semuanya dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak Bu. Jangan keluar dulu ya sampai jam 12 ya. Silahkan lanjut dipimpin oleh Stipen. Saya izin leave. Ya Bu, makasih. Ya guys, belajar. Belajar apa bukan? Boleh off cam nggak sih? Masih di record itu.